Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nur Afriani, NIM 2088203090 dari kelas 2A2 Prodi Bahasa Inggris FKIP UMT. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang tantangan seorang guru dan juga lembaga pendidikan di masa pandemi ini. Yang pertama ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan atau sekolah atau institusi pendidikan lainnya dalam pengelolaan peserta didik di masa pandemi. Tantangannya adalah siswa-siswi yang memiliki latar belakang kurang mampu diwajibkan untuk memiliki ponsel. Juga mau tidak mau harus memiliki paket internet agar bisa mengikuti kelas online. Bagaimana sih solusinya? Solusinya adalah sekolah menyediakan dana untuk membeli paket agar setiap siswa-siswi bisa mengikuti kelas online tersebut. Yang kedua ada guru yang tidak mengerti teknologi diwajibkan untuk menggunakannya. Solusinya adalah sekolah mengadakan pertemuan bergilir setiap kelasnya dengan mematuhi protokol kesehatan, agar para guru juga tidak terlalu susah untuk menjelaskan secara daring, juga bisa melalui tatap muka secara bergilir. Yang kedua ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di masa pandemi. Tantangannya yaitu resiko tertular atau menularkan penyakit COVID-19. Nah, solusinya tuh WFH dan vaksinasi. Jadi para staf guru dan juga staf TU dan staf yang lainnya itu bekerja di rumah agar meminimalisir penularan penyakit COVID-19. Yang kedua ada boros di kuota karena kelas online. Solusinya lembaga pendidikan menyediakan kuota gratis untuk para siswa-siswinya. Yang ketiga ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan kelas di masa pandemi. Itu banyaknya gangguan di rumah, jadi solusinya adalah memiliki ruangan pribadi agar tidak diganggu siapapun, atau bisa saja melakukan kelas daring di dalam kamar, dan juga jangan lupa untuk memberitahu orang rumah jika sedang ada kelas online. Yang kedua ada proses pembelajaran tidak dapat berlangsung secara interaktif. Solusinya adalah bertanya jika ada sekiranya materi yang tidak dimengerti kepada dosen atau guru yang bersangkutan. Yang ketiga adalah absensi tidak terkontrol. Solusinya dengan cara absen selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan biaya di masa pandemi, yaitu manajemen keuangan yang tidak dikelola dengan baik. Solusinya adalah memperbaiki manajemen keuangan. Lakukan perbaikan secara menyeluruh mulai dari tenaga keuangan yang baru dan memahami kerjanya yang dengan baik, pola laporan keuangan, perencanaan belanja yang baik, dan sebagainya. Manajemen yang baik akan sangat berpengaruh pada pengelolaan. Sebanyak apapun sumber pemasukan, jika manajemennya buruk sekali, seringkali akan tetap ada masalah. Lalu yang kedua ada kurangnya sumber pemasukan sekolah hanya bersandar pada keuangan yang berasal dari siswa. Solusinya adalah dengan cara kreativitas mencari pemasukan. Jaringan yang dibangun oleh pihak sekolah harus kuat secara eksternal sehingga dapat membantu meningkatkan sumber pemasukan keuangan sekolah. Membangun kerjasama dengan banyak pihak, membuat program kreatif yang bisa mendatangkan sistem kerjasama seperti perusahaan, bank, personal, antar lembaga, hingga pemerintah. Mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi hal itu tetap akan bermanfaat bagi perkembangan sekolah. Yang kelima ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di masa pandemi ini, yaitu sulitnya pembelajaran daring. Jadi solusinya adalah mengoptimalkan pembelajaran daring agar dapat diakses secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali satupun. Yang kedua ada siswa cenderung menggunakan ponsel dan laptop dibandingkan buku ATK dan lain-lain. Solusinya dengan cara memperbanyak tugas menulis dan membaca agar siswa tidak kecanduan gadget. Yang keenam ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pelayanan khusus.
Siswa-siswi tidak bisa konsultasi kepada guru secara tatap muka. Solusinya adalah memberikan alternatif seperti nomor WA, Line, atau link agar mempermudah siswa dan juga siswi dalam berkonsultasi kepada dosen atau guru yang bersangkutan. Yang kedua ada sulit untuk berkomunikasi antara peserta didik dan tenaga pendidik selama daring. Solusinya adalah pendidik harus bisa memberikan metode pembelajaran yang sangat-sangat efektif. Ketujuh ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan hubungan masyarakat. Apa aja sih tantangannya? Yang pertama ada kegiatan KKN yang sulit terlaksana. Nah, solusinya itu adalah dilakukan secara virtual, via Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Yang kedua ada sulit mendapatkan informasi mengenai pendaftaran sekolah. Solusinya dengan cara mencari informasi melalui kerabat, teman, dan juga internet. Yang kedelapan ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pemasaran. Itu ada banyaknya orang tua yang gaptek atau tidak terlalu lihai dalam menggunakan teknologi. Solusinya adalah menggunakan brosur. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara pihak lembaga sekolah atau pihak lembaga pendidikan mencetak brosur sebanyak-banyaknya, lalu setiap staf dan juga mahasiswa dan mahasiswinya membagikan brosur tersebut kepada sekiranya teman atau keluarga yang membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua ada tidak memiliki ponsel, solusinya dengan cara melalui kerabat, teman, dan juga tetangga. Kesembilan ada tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan manajemen sistem informasi. Tantangannya ada sulitnya pengisian KRS di masa pandemi ini. Solusinya adalah mahasiswa berkonsultasi langsung dengan dosen yang terkait melalui via internet atau via WhatsApp, Line, dan lain-lain. Yang kedua ada sulitnya memberikan informasi terkait jadwal kegiatan lembaga pendidikan. Solusinya dengan cara menyebarluaskan informasi kegiatan tersebut secara online melalui broadcasting atau internet. Terakhir ada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Ada apa aja sih tantangannya? Yang pertama ada orang tua akan sulit memberikan keperluan anaknya secara langsung. Nah, solusinya adalah pihak lembaga membuat jadwal memperbolehkan orang tua untuk menghubungi anaknya di jam-jam tertentu. Dan juga orang tua bisa memberikan bingkisan atau keperluan anaknya melalui agen pengiriman seperti kantor pos, JNE, JNT, dan sebagainya untuk mengurangi tersebarnya COVID-19. Yang kedua ada kegiatan rutin pondok harus tetap berjalan. Nah, solusinya adalah membatasi kegiatan rutin tersebut bukan dengan mentiadakannya. Contohnya jika awalnya mengundang banyak orang yang diadakan di masjid, bisa dengan hanya mengadakan di lingkungan pesantren saja dan juga membatasi jumlah pesertanya. Baiklah, saya kira sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.